tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu pada dasarnya ada 4 landasannya. Yang pertama itu adalah filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga kultural, yang keempat psikologis. 4 landasan ini, minimum 4 landasan inilah yang melatari pendidikan secara umum. Apa landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan itu terdiri dari 4 juga. Yang pertama adalah esensialisme, yang kedua adalah perennialisme, yang ketiga adalah progresivisme, yang keempat adalah rekonstruksisme. Oke, kita mulai. Landasan filosofis pendidikan yang pertama, yaitu esensialisme. Esensialisme pada dasarnya menerapkan prinsip idealisme dan realisme dalam eklektis. Eklektis, masih ingat eklektis? Ya, filsafat eklektikisme yang melandasi kurikulum 2013. Lalu, pusat perhatian esensialisme ini pada apa? Yang pertama, dia menelaah kurikulum dengan memisahkan mana yang penting, mana yang enggak. Mana yang penting, mana yang tidak. Yang kedua, membangun kewibawaan guru dalam sekolah dengan prinsip belajar adalah bekerja keras. Kemudian prakarsa dalam pendidikan terletak pada guru. Inti dan proses pendidikan adalah bahan ajar yang telah direncanakan. Yang keempat, anak sebagai subjek pembelajaran atau subjek belajar tentang hal-hal yang ada di luar mereka. Kita bahas dulu tentang menelaah kurikulum dengan memisahkan mana yang penting, mana yang tidak. Pertanyaan sederhana. Di dalam kurikulum ada yang penting, ada yang enggak. Kira-kira benar apa enggak? Silakan Anda jawab. Yang berikutnya, membangun kewibawaan guru dalam sekolah. Oke, ini sangat baik. Sangat baik. Dengan prinsip belajar adalah bekerja keras. Bagaimana dengan bekerja cerdas? Tentu Anda punya pendapat pribadi kan? Silahkan Anda isi di kolom komentar. Kemudian, prakarsa dalam pendidikan terletak pada guru. Tadi kita udah bahas bahwa sekolah adalah salah satu dari sistem pendidikan. Di situ ada masyarakat, ada juga negara yang diwakili oleh pemerintah. Bagaimana dengan keluarga dan negara? Selanjutnya adalah inti dan proses pendidikan. Terletak pada bahan ajar yang direncanakan. Lalu bagaimana dengan mencari sumber belajar di tempat lain? Atau di internet misalnya. Ini eklektis nih. Yang terakhir, ini bagus. Anak sebagai subjek belajar. Tentang hal-hal yang ada di luar mereka. Jadi, Anda bisa lihat. Ada yang baik, ada yang menurut kita atau menurut Anda, kalau saya ada beberapa yang kurang saya sependapat. Tapi ini tetap harus disampaikan. Jadi, kita juga menganut salah satu paham ini di dalam kurikulum 2013. Yang berikutnya adalah perennialisme. Perennialisme itu menekankan pada keabadian dan menolak segala sesuatu yang berubah. Yang pertama adalah pendidikan bersifat abadi. Maksudnya bahwa pendidikan itu selamanya. Karena hakikatnya manusia itu tidak pernah berubah atau abadi. Hakikat belajarnya manusia itu nggak pernah sempurna. Jadi abadi dia. Jadi karena ketidaksempurnaan ini, jadi belajar itu adalah kegiatan yang abadi. Dari mulai manusia itu diciptakan, sampai manusia selesai. Yang kedua, inti pendidikan harus mengembangkan kekhususan manusia. Dan di mana kita tahu nih, manusia ini kan unik. Apa itu? Kemampuan berpikir. Nah, ini bagus nih. Ya, oke. Yang ketiga, mengenal kebenaran